Oke, baik. Jadi eh, pada paparan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa pra-proses data, ya, yang dimulai dari ada transformasi data, kemudian nanti ada diskritisasi, ya, kemudian ada beberapa teknik penskalaan atau normalisasi, ya. Nah, kita lihat dulu, dimulai dari yang pertama dulu. Ini tadi ada uh, transformasi. Transformasi data ini digunakan untuk melakukan proses jika data kita itu terdapat data yang miss atau datanya itu berisi misalkan not a number, lalu ini ya, kadang data kita itu ada yang missing value, missing value. Jadi dia berisi not a number atau kosong gitu misalkan. Maka kita perlu melakukan proses penggantian kan, seperti yang saya jelaskan pada konsep. Jadi tekniknya itu disebut dengan imputasi. Jadi imputasi itu adalah sebuah model untuk menggantikan nilai atau data yang hilang dengan sebuah nilai pengganti. Nah, teknik imputasi ini ada berbagai macam cara. Yang pertama, jika data kita itu variabelnya adalah numerik, ya, atau atributnya adalah atribut numerik. Maka di sini kita bisa melakukan imputasi dengan imputasi min atau median, atau mengimputasi dengan nilai suka-suka, sembarang atau arbitrary, kemudian imputasi dengan nilai dari end of tail, jadi yang paling ujung gitu. Kemudian kalau jika data kita itu data yang bertipe kategorikal, maka kita bisa mengimputasi dengan nilai yang sering muncul atau modus. Jadi misalkan muda, tua, ya. Nah yang sering muncul itu adalah muda, maka kita mengimputasinya dengan kategori muda. Kemudian juga bisa dengan menambah kategori yang hilang, artinya yang tidak pernah muncul, gitu, tidak pernah ada. Ini beberapa teknik imputasi. Ini contoh untuk imputasi dengan min atau median. Jadi misalkan di sini ada data yang 3 data dengan variabel 1, 2, 3, 4, 5. Ini variabelnya atau atributnya. Nah, di sini di kolom 5 atau atribut 5 ini ada not a number, atau berarti di sini tidak ada isinya. Di sini juga tidak ada isinya, di sini tidak ada isinya, dan seterusnya. Maka kita bisa mengganti kolom itu dengan median atau rata-rata dari setiap kolom. Contoh, kolom 2 ini yang perlu diisi itu adalah pada baris kedua, ya, kolom 2 baris kedua. Nah, maka di sini isinya adalah rata-rata atau median, boleh median, boleh rata-rata, antara 5 dengan 17. Sehingga diperoleh nilainya adalah 11. Demikian juga yang kolom 3, di sini rata-rata dari 3 dengan 9. 3 dengan 9 itu kalau di rata-rata hasilnya adalah 6. Demikian juga kolom 5. Kolom 5 ini kebetulan isinya hanya 1, 7. Berarti rata-ratanya kan ya 7. Maka seluruh nilai yang kosong atau yang tidak ada isinya itu diberi nilai 7. Ini teknik yang pertama kalau data kita numerik, ya, dengan menggunakan nilai min atau median dari setiap variabel. Jadi setiap variabel secara independen. Nah, kelebihan dan kekurangannya jelas dia punya kelebihan lebih cepat. Nah, kekurangannya dia tidak memperhitungkan korelasi antar fitur. Jadi tidak memperhatikan hubungannya dengan fitur yang lain.
Kemudian dia juga cukup efektif untuk yang berukuran kecil, cocok untuk variabel numerik, ya. Kemudian cocok untuk yang data missingnya completely at random. Jadi benar-benar datanya itu bisa diambil secara random, ya, dapat digunakan untuk produksi. Ini kelebihan, kekurangannya tidak cocok untuk data yang missingnya banyak. Contohnya ini tadi. Nah, ini ya. Misalkan di sini hanya satu masih bisa dihitung minnya. Tapi begitu missingnya di kolom itu banyak dan yang ada isinya hanya satu, ini menjadi tidak akurat. Jadi semuanya dianggap sama gitu ya. Itu ya. Jadi diharapkan untuk data itu yang missingnya tidak terlalu besar, itu bisa menggunakan min atau median. Kemudian ini juga contoh ya, contoh lain imputasi untuk yang real ya, misalkan usia gitu. Usia, maka kalau imputasi min ya, ini dihitung rata-rata usianya, kemudian di sini diisi dengan nilai yang sama sesuai nilai min atau median. Kemudian imputasi dengan arbitrer atau nilai yang suka-suka gitu ya, nilai suka-suka. Ini bisa kita beri nilai, kita dapat menggunakan nilai antara 0,1 sampai dengan 99, ya terserah, dengan kombinasi yang distribusinya positif. Jadi ini kita mengambil dari, kalau min dan median itu adalah nilai yang ada di tengah, maka kalau arbitrer ini boleh di ujung kiri, boleh di ujung kanan. Jadi contohnya di sini misalkan diisi dengan nilai yang sangat besar sekali, 99 gitu ya. Usia gitu ya. Usianya dianggap aja yang usia paling maksimal. Jadi kalau arbitrer itu kita juga suka-suka tapi tetap memperhatikan variabel ya. Jadi tidak mungkin kan di sini kita isi 999 gitu ya. Usianya 999 kan tidak mungkin. Jadi tetap memperhatikan variabel. Ya. Jadi kekurangannya apa ya? Ini malah bisa menjadi missing value. Jadi kalau kita memberinya itu sorry kok missing value, outlier. Jadi kalau kita memberi nilainya itu ujung gitu ya, sangat sangat kecil sekali atau sangat besar sekali yang jauh dari nilai tengahnya, maka nilai ini akan menjadi nilai yang menjadi outlier. Outlier itu kan sebuah nilai yang sangat berbeda dengan nilai yang lain. Apalagi kalau missing value-nya itu hanya satu atau hanya dua yang tidak terlalu banyak. Sama caranya, dengan cara ini juga menjadi lebih cepat. Kemudian end of tail ini hampir sama seperti arbiter, tapi di sini secara otomatis kita memilih dari distribusi variabelnya. Jadi kalau dilihat di sini nilai di sini, kalau arbiter tadi kan bisa melebihi dari data yang ada di sini gitu. Tapi kita asumsikan usia itu kan antara 0 sampai dengan 100. Jelek-jeleknya 120 lah. Maka di sini diambil nilai yang maksimumnya. Tapi kalau menggunakan nilai end of tail itu adalah mengambil nilai yang paling besar dari distribusinya. Ya, distribusinya di sini paling besar kan 50. Maka semuanya diisi dengan 50. Ini adalah on end of tail. Ya. Jadi mirip seperti suka-suka ya. Jadi ini juga nanti akan menyebabkan adanya outlier. Nah, ini ada, kita juga harusnya memperhatikan kecenderungan atau skewness dari datanya. Kemudian di sini kita sekarang masuk ke tipe variabel yang merupakan variabel kategorikal.
Ini kita lihat contoh yang pertama itu adalah melakukan imputasi dengan mencari nilai atau nilai variabel yang paling sering muncul atau modus. Jadi kita mengganti semua kemunculan nilai dengan satu nilai yang paling sering muncul. Contoh di sini ini ya, ada Ford, Fiat, ini kosong gitu, nggak ada nilainya. Nah, mana yang paling banyak di sini? Wah, ternyata Ford ini frekuensinya paling besar, ada 1, 2, 3, 4. Maka Ford ini menjadi modus. Mod ya. Ada Ford, maka semua yang kosong itu akan diganti dengan nilai dari yang sama dengan yang modusnya atau Ford. Ya. Mudah dan cepat diterapkan, kemudian jeleknya ya pasti ada distorsi dari relasi label dengan frekuensi tertinggi versus dengan variabel yang lain. Nah, bisa juga dengan random sample. Jadi kita meng-create secara random, secara acak ya, untuk mengisi nilai sesuai dengan nilai yang ada di dalam setiap variabel. Contohnya gender ini ada male, ada female, maka kita lakukan random sampling gitu ya. Di sini keluar female ya, udah diisi female. Di sini keluar male ya, berarti diisi male. Jadi random ini acak ya. Demikian juga untuk angka ini juga bisa acak. Oke, kemudian imputasi untuk kita juga bisa memberi nilai sebuah konstanta. Konstanta itu bisa 0 misalkan, konstanta. Ya. Jadi misalkan di sini nilainya 0, semua yang kosong itu diisi dengan 0. Ini kebalikan dari end of tail tadi ya. Kalau end of tail itu adalah mengambil nilai yang paling besar dalam komposisinya gitu. Tapi kalau di sini semuanya diisi dengan 0. Tidak peduli di kolom yang mana, semuanya diisi dengan nilai konstan 0. Ini jelas tidak memperhitungkan korelasi antar fitur dan juga bisa memunculkan bias di dalam data. Nah, sekarang kita lihat bagaimana implementasinya di Python. Jadi sama, kita pertama melakukan import library yang kita butuhkan. Yang pertama di sini kita menggunakan Pandas untuk datasetnya ya, menampung datasetnya. Kemudian kita menggunakan NumPy. Jadi di sini misalkan tadi ini kita tuliskan, ini kita masih belum berbicara dengan data yang real ya, tapi kita meng-create data yang ada 5 kolom, kemudian masing-masing kolom isinya ini ya, 2, 9, 19, kemudian seolah-olah ada not a number di sini ya. Jadi ada yang kosong-kosong misalkan. Nah, kalau kita tampilkan nanti hasilnya seperti ini. Seperti yang tadi dicontoh tadi ya. Jadi dimasukkan data, kemudian kita mengubah dari data itu menjadi data frame. Lalu ditampilkan. Nah, sekarang kita akan melakukan proses imputasi dengan menggunakan min. Gitu. Jadi kita mau mengganti missing value dengan min. Maka kita bisa memanfaatkan perintah fill, not a, fill na. Dengan menggunakan data min. Di sini data minnya kita bisa lihat sama dengan hasil yang tadi ya. Oke.
Nah, kemudian misalkan kita punya field umur gitu ya. Ini untuk simulasi saja seperti contoh yang tadi. Kemudian nanti muncul seperti ini. Nah, kita juga bisa mengganti dengan min. Ini min dari kolom umur. Ketemunya 36,2. Jadi yang kosong-kosong ini itu akan diisi dengan 36,2. Ini simulasi untuk imputasi min. Ini salah judulnya ya, harusnya yang min itu ya. Nah ini kalau ini menggunakan suka-suka. Nah kalau suka-suka ini diberi nilai ya. Nilai suka-sukanya apa? 99 ya, berarti kita isi dengan 99. Gitu ya. Ini yang suka-suka. Kemudian ini kita menggunakan end of tail. Nah, di sini kita memakai library yang ada di Feature Engine Imputation dengan mengimport end tail imputer. Jadi di sini kita menggunakan library yang memang khusus untuk imputation end of tail. Jadi imputernya adalah end tail imputer. Di sini metodenya Gaussian. Jadi ini memang menggambarkan distribusi data ya. Jadi distribusi datanya itu adalah yang dipilih adalah distribusi data Gaussian. Jadi end of tail itu diharapkan dia yang ada di nilai paling akhir dari distribusi data Gaussian. Kemudian di situ ada deklarasi tail. Tailnya yang right. Karena kalau Gaussian kan seperti ini. Nah, tailnya itu kan ada kanan, ada kiri. Jadi kalau kita mengambil tailnya adalah right, berarti dia mencari nilai yang paling besar. Tapi kalau tailnya adalah tail yang left, berarti kita mencari nilai yang paling kecil. Gitu ya. Jadi itu sebenarnya mencari buntutnya dari distribusi. Distribusinya yang dipakai adalah distribusi Gaussian. Kemudian kita mencocokkan di sini dengan menggunakan fungsi fitting atau fit dari data. Kemudian hasilnya disimpan di file test. Ya. Komputer ditransform, kita menggunakan fungsi transform dari data sesuai dengan hasil imputernya. Dia akan ketemu di sini outputnya. Ya. Nah, untuk data ini karena maksimumnya di sini adalah 50 gitu ya. Kenapa kok di sini 66? Ya karena ini tadi distribusinya ya. Jadi dia tidak benar-benar 50 ya. Misalkan di sini 50 gitu. Kan dia mencari sampai yang paling rendah gitu. Yang paling rendah. Jadi bisa jadi di situ nilainya lebih dari 50. Yang berikutnya adalah dengan ini untuk data yang kategorikal ya, Jadi kita mempunyai tadi misalkan variabel namanya make, ya, nilainya Ford, Fiat, BMW, Kia dan seterusnya. Kemudian ada yang kosong gitu ya. Nah, ini kalau dijadikan data frame dia menjadi seperti ini. Nah, ini kita juga menggunakan simple imputer dari scalar impute. Nah, kita menggunakan simple imputernya adalah strateginya dengan most frequent, artinya mencari modusnya yang paling sering muncul, most frequent. Nah, nilainya itu nanti, nilai imputer ini nanti yang akan kita transformasikan ke seluruh data. Jadi nanti yang
kosong-kosong itu nilainya akan dirubah menjadi nilai variabel yang paling sering muncul. Nah, kemudian yang di sini bisa menggunakan random. Nah, ini kita pakai library-nya dari Feature Engine Imputation menggunakan random sample imputer. Sama ya, ini datanya, ini kita misalkan seperti ini, seperti contoh tadi ya. Nah ini, jadi imputernya adalah menggunakan random sample imputer, misalkan ditetapkan randomnya, random state-nya 29, ya, maka diperoleh hasilnya itu akan diubah dengan data yang diperoleh di sini. Ini bisa beda-beda ya. Setiap kita melakukan proses ini bisa jadi bisa beda lagi gitu ya, bisa beda lagi dan seterusnya. Namanya juga random ya. Ini kita dapatkan hasilnya random. Baik, ini bisa dipakai untuk nilai kategorical, bisa dipakai juga untuk jenis variabel yang numerik gitu ya. Ini menggunakan random sample imputer. Kemudian imputasi nilai 0. Jadi mengisi dengan nilai yang 0 ya. Itu gampang. Tadi mirip seperti mengisi dengan suka-suka atau mengisi dengan min ya. Jadi memberi aja nilai menggunakan fill NA itu adalah 0. Jadi diisi dengan 0. Nah, ada juga teknik untuk melakukan proses imputasi melalui cara regresi, baik yang deterministik maupun yang menggunakan probabilitas. Jadi regresi itu kan sebenarnya mencari apa ya, hubungan kemiringan atau bukan kemiringan, garis yang melalui sebuah data itu bentuknya seperti apa. Ini contohnya misalkan kita punya data seperti ini, maka garis linier yang paling mendekati yang bisa dibentuk berdasarkan data tersebut itu adalah garis regresinya atau garis kemiringannya. Nah, di sini kita bisa melakukan proses regresi untuk mengganti ya missing value dengan prediksi yang lebih tepat dengan menggunakan model regresi. Gitu ya. Jadi proses imputasinya diharapkan menjadi lebih precise tergantung komposisi datanya. Kita lihat di sini menggunakan Sklearn ya, linear model. Meskipun nanti akan kita bahas kembali untuk regresi linear. Ini regresi linear di sini hanya digunakan untuk proses imputasi ya. Jadi bukan untuk memprediksi tapi untuk imputasi. Misalkan kita menggunakan data yang ada yaitu diabetes. Nah, di sini ada output yang hilang, misalkan di sini nilainya 0. Lalu pertama kali kita lakukan dulu untuk melihat tipe-tipe datanya. Ini info. Nah, data outcome itu tipe datanya adalah integer 64. Ya. Kemudian di sini kita lakukan proses describe untuk melihat ya gambaran statistiknya dari seluruh data yang bersifat numerik. Nah, kita dapatkan ini ada pregnancy, ini semuanya numerik ya. Kalau kita lihat di sini semuanya numerik. Integer maupun float. Ada integer, ada float. Ya. Nah, kemudian di sini kita memilih dulu untuk memilih tabel yang berdasarkan lokasinya. Ya, glukos.
Jadi yang sama dengan 0,0000 ini itu kita isi dengan not a number. Nah, ternyata di sini ada 5, 12-nya 35 dan seterusnya. Jadi kalau tidak 0 ini kita jumlahkan. Kemudian membuat matriks yang menunjukkan ya, nilai ya dari setiap variabelnya. Nah, ini kita menggunakan regresi untuk memperhitungkan data yang hilang. Jadi kita mendefinisikan sebuah fungsi yang kita beri nama di sini random imputation dari data frame, kemudian feature-nya. Di sini kita simpan number yang missing tadi yang sudah kita beri yang 0. Kemudian data yang tidak 0 itu kita sebut dengan observed values. Nah, kemudian di sini untuk feature yang 0 itu akan diganti dengan random choice ya. Observed values, kemudian number missing. Ya. Kemudian di sini untuk seluruh fitur yang ada di dalam data, untuk yang masuk di dalam missing column, maka fitur itu diganti dengan fitur yang baru. Fitur yang baru itu diperoleh dari ini tadi, DF feature ini tadi ya, yang kita panggil dalam random computation ya. Jadi kita random imputation-nya adalah data frame keseluruhan, kemudian feature. Nah, nanti akan muncul nilai baru secara random, tapi menggunakan regresi. Randomnya adalah random berdasarkan perhitungan regresi. Hasilnya disimpan di data frame DF. Dengan memanggil fungsi yang disebut dengan random imputation, inputnya adalah data frame dan feature. Oke. Oke. Nah, ini kita lihat dari data itu untuk yang data determinan kolomnya. Jadi dari data yang termasuk data determinan itu feature ditambah dengan imputation gitu ya. Lalu parameternya ini kita ambil berdasarkan listnya. Lalu model kita terapkan di sini model linear regression. Lalu model fit, ini proses fittingnya atau proses learningnya. Ini berdasarkan data feature yang ada di imputation. Nah, maka hasilnya itu akan diisi dengan hasil predik dari model terhadap nilai parameternya dari feature-nya yang tidak nol, tidak nol. Nanti kita dapatkan sehingga nanti menjadi seperti ini kalau ditampilkan.
Ini perbandingannya dengan sebelum data itu diimputasi ya. Ini terlihat, ini sebenarnya gambaran untuk menunjukkan kalau yang warnanya putih ini adalah datanya kosong. Kosong. Nah, setelah dilakukan imputasi itu dia semuanya menjadi terisi. Oke. Nah, ini untuk menunjukkan saja SNS ini menampilkan, ya kalau kita tampilkan perbedaannya gitu ya, data sebelum dilakukan imputasi itu seperti ini data setelah dilakukan imputasi. Jadi kalau dilihat di sini variasi datanya itu yang di luar nilai reratanya itu sangat besar. Ya. Tapi di sini ini jadi lebih kecil. Nah, ini bentuk dari describe-nya ya. Nah, imputasi selain dengan teknik deterministik juga bisa dengan menggunakan teknik stokastik. Stokastik itu probabilitas. Nah, ini dengan menambahkan fitur yang disebut dengan random error. Maaf ya. Ini sama, ini sama, ini sama, ini sama, ini masih sama. Jadi prosesnya kita melihat dulu, mengamati dari data statistiknya, kemudian mengambil lokasi yang terjadi missing value. Ini juga sama. Ini juga menerapkan fitur regresinya sama. Yang beda di sini. Ya. Kalau tadi menggunakan regresi linier, nah di sini untuk stokastik regresi imputation, di sini kita menambahkan satu kolom indeks gitu ya, yang isinya adalah random ini. Ya, jadi kita menambahkan satu kolom dengan nama kolom random data. Ya. Ini sih bedanya hanya di sini. Prosesnya sama, menggunakan linear regression seperti yang contoh sebelumnya. Nah, di sini kalau kita lihat perbandingannya dengan yang sebelumnya, ini masih banyak ada variasi yang di luar scatter plotnya. Sini dia lebih rapi. Datanya dia lebih distribusinya dengan nilai outliernya yang tidak terlalu banyak dibandingkan yang sebelumnya. Ini ya. Itu tadi proses imputasi dengan menggunakan teknik yang simple maupun dengan menggunakan beberapa pendekatan regresi.